Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Isroun Zulaikah dari kelas Tadris Kimia 5A akan menjelaskan mengenai analisis dan sintesis jurnal terhadap 10 jurnal. Untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Ifah Silviana, SPD MPD. Tema dari jurnal yang saya analisis yaitu bahan ajar lembar kerja dalam pembelajaran. Jurnal yang pertama berjudul Effect of Worksheets Based the Level of Inquiry in Improving Critical and Creative Thinking. Penulis Marike Muskita, Bambang Subali, dan Jukri. Merupakan jurnal internasional pengajaran volume 13 nomor 2 dengan ISSN 1306 hingga 1470. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan LKS berbasis inquiry 3 jenjang dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa pendidikan biologi serta menganalisis LKS berbasis inquiry 3 jenjang. Metode penelitian yang digunakan dengan kuantitatif, desain kuasi-eksperimental dengan pretest dan posttest non-equivalent group design. Hasil dari penelitian yaitu kelas eksperimen memiliki perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol, serta pelaksanaan LKS berbasis 3 level. Jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul Penerapan lembar kegiatan siswa atau LKS Discovery berorientasi keterampilan proses sains untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Penulis Isna Ningsih dan DS Bimo. Merupakan jurnal pendidikan IPA Indonesia volume 2 tahun 2013 dengan ISSN 136 hingga 141. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan LKS Discovery berorientasi keterampilan proses sains. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus. Hasil dari penelitian yaitu penerapan LKS Discovery berorientasi keterampilan proses sains dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa SMP. Jurnal yang ketiga berjudul Peningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui lembar kerja siswa atau LKS interaktif berbasis komputer di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Penulis Muhammad Yusuf. Merupakan jurnal pendidikan matematika volume 4 nomor 2 Desember tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar tentang persamaan garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner dengan jenis-jenisnya. Siswa kelas 11 IPA plus 02 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus. Hasil penelitian yang diperoleh yang pertama, penggunaan LKS interaktif berbasis komputer dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang diferensial pada sub pokok bahasan garis singgung, fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner beserta jenis-jenisnya. Siswa kelas 11 IPA plus 02 tahun pelajaran 2008-2009 SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Hasil yang kedua, respon tentang penggunaan lembar kerja siswa atau LKS interaktif berbasis komputer pada pembelajaran matematika siswa kelas 11 IPA plus 02 tahun pelajaran 2008-2009 SMA Muhammadiyah 1 Palembang adalah baik.
Jurnal selanjutnya berjudul Implementing Multiple Representation Based Worksheet to Develop Critical Thinking Skills. Penulis Abdurrahman, Chris Ayustianingsih, dan Tri Jalmo. Merupakan jurnal pendidikan sains Turki, volume 16, nomor 1, tahun 2019, dengan ISSN 1304 hingga 6020. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui penggunaan lembar kerja siswa atau LKS berbasis representasi ganda. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental dengan pretest dan posttest non-equivalent control group design. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa lembar kerja siswa atau LKS berbasis representasi ganda efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Jurnal yang kelima berjudul Pengembangan Handout berbasis literasi sains pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Penulis Habibati, Muhammad Nazar, dan Putri Dewi Septiani. Merupakan jurnal IPA dan pembelajaran IPA, volume 3, nomor 1, tahun 2019, dengan ISSN 2620 hingga 5503X. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan handout berbasis literasi sains pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, menguji kelayakan bahan ajar handout berbasis literasi sains, dan mengetahui tanggapan guru dan peserta didik terhadap handout yang telah dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Research and Development atau R&D dengan model ADDIE. Hasil dari penelitian diperoleh yang pertama, pengembangan handout melalui beberapa tahap dengan menggunakan model ADDIE. Yang kedua, hasil penilaian validator ahli terhadap kelayakan atau kualitas handout berbasis literasi sains diperoleh nilai dengan rata-rata sebesar 92% kriteria sangat layak. Yang ketiga, handout yang dikembangkan telah memiliki keempat aspek literasi sains secara lengkap. Dan yang terakhir, hasil tanggapan guru kimia dan peserta didik kelas 10 IPA 1 MAN 1 Banda Aceh terhadap handout berbasis literasi sains yang dikembangkan memiliki kategori respon baik. Jurnal yang keenam berjudul The Effect of Mathematical Worksheet Based on Multiple Intelligence Theory on the Academic Achievement of the Student in the 4th Grade Primary School. Penulis Cemil Inan dan Serdar Erkus. Merupakan jurnal universal penelitian pendidikan volume 5 nomor 8 tahun 2017 dengan ISSN 1372 hingga 1377. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh LKS matematika berbasis teori kecerdasan ganda terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif, desain kuasi eksperimental dengan pretest dan posttest control group design. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa penyusunan LKS matematika menurut berbagai bidang kecerdasan dapat berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Jurnal yang ketujuh berjudul Pengembangan LKS Biologi berbasis inquiry terbimbing materi sistem regulasi. Penulis Sri Ningsi dan Winda Afriani. Merupakan jurnal pendidikan biologi dan sains volume 2 nomor 1 Juni tahun 2019 dengan ISSN 2598 hingga 7453.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKS biologi berbasis inquiry terbimbing yang valid dan praktis. Metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development dengan model 4D. Hasil dari penelitian diperoleh pengembangan LKS biologi berbasis inquiry terbimbing materi sistem regulasi sangat praktis digunakan untuk proses pembelajaran. Jurnal yang ke-8 berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa atau LKS berbasis pendekatan realistik Mathematics Education atau RMI untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematika siswa SMP dengan penulis Ranti Mustika Sari, Zubaidah Amir MZ, dan Risnawati. Merupakan jurnal formatif volume 7 nomor 1 tahun 2017 dengan ISSN 2088 hingga 3501X. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan LKS matematika berbasis pendekatan realistik matematika education yang valid dan praktis serta dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Dengan metode penelitian Research and Development atau R&D dengan model 4D. Hasil dari penelitian diperoleh LKS matematika berbasis pendekatan realistik Mathematics Education valid, sangat praktis, dan dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa. Jurnal yang ke-9 berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD interaktif untuk pembelajaran konsep MOL di kelas 10 SMA. Penulis LK Pia Herawati, Fahiligulo, dan Hartono. Merupakan jurnal penelitian pendidikan kimia volume 3 nomor 2 November tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan LKPD interaktif untuk pembelajaran konsep MOL yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Metode penelitian yang digunakan menggunakan Research and Development atau R&D dengan model ADDIE. Hasil dari penelitian diperoleh lembar kerja peserta didik atau LKPD interaktif untuk pembelajaran konsep MOL telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang ke-10 berjudul Pengembangkan Lembar Kerja Siswa atau LKS dengan model Discovery Learning pada pokok bahasa literasi asam basa. Penulis FM Rahma, N3, dan W. Karyasa. Merupakan jurnal pendidikan kimia Undiksa volume 3 nomor 2 tahun 2019 dengan ISSN 2599 hingga 3380. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan karakteristik, yang kedua, validitas, dan yang ketiga, keterbacaan lembar kerja siswa atau LKS dengan model Discovery Learning pada pokok bahasan literasi asam basa. Metode penelitian yang digunakan Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Sugiono. Hasil dari penelitian diperoleh yang pertama, LKS menggunakan sintak dari Discovery Learning pada masing-masing aktivitas pada LKS. Yang kedua, hasil validasi LKS menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan memenuhi kategori valid. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji keterbacaan, diperoleh tingkat keterbacaan yang sangat baik. Selanjutnya, yaitu sintesis. Dari 10 jurnal yang telah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dunia pendidikan, permasalahan yang sering dialami ialah bagaimana memberikan penjelasan kepada peserta didik, terutama pada pembelajaran yang abstrak, serta membutuhkan sistematika yang cukup rumit. Keadaan yang demikian menjadi salah satu sebab banyak peserta yang kurang memahami materi, terutama materi sains.
Banyak peserta didik yang akhirnya menjadi kurang tertarik dengan pembelajaran, bahkan menimbulkan rasa bosan. Terlebih, apabila bahan ajar penunjang pembelajaran yang digunakan tidak dapat mendatangkan suatu hal yang menarik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak pendidik yang akhirnya memiliki inovasi untuk membuat suatu bahan ajar yang dapat membantu proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, diharapkan siswa dapat lebih aktif dalam memahami materi pembelajaran, baik ketika di kelas maupun di rumah. Bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran pun juga bervariasi. Pendidik bisa memilih bahan ajar apa yang mendukung untuk pembelajarannya. Pemilihan bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian materi. Selain itu, bahan ajar yang digunakan juga dapat dipadukan dengan metode pembelajaran tertentu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dua arah. Secara keseluruhan, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penggunaan bahan ajar berupa lembar kerja atau LKS dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar sehingga memacu peserta didik untuk tetap belajar sekalipun sudah berada di rumah. Dengan demikian, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama pada pembelajaran sains. Dari sintesis yang telah dilakukan, untuk selanjutnya yaitu usulan rancangan penelitian. Dari hasil sintesis 10 jurnal, peneliti mengusulkan rancangan penelitian dengan tema bahan ajar yang berjudul pengembangan lembar kerja siswa atau LKS berbasis inquiry pada materi koloid siswa kelas 11 semester 2 SMA. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dan sintesis dari 10 jurnal. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.